Ngakak gue. Malu-malu itu. Ya? Apa? Oh ini mukanya. Oh iya. Miring-miring udah kacamata tuh. Sampai batuk gue. Apa. Ya itu. Nih bantu mas. Nih orangnya. Gila nih orang nih. Bantu nih mas, bantu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan mereka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini beredar luas banget. Sebuah video tentang seorang direktur BUMN. Tapi sebelumnya kalian masih ingat konten gue yang ini nggak? Nih. Bapak sudah hati-hati memilih capres. Nah ini. Dalam rangka mempersiapkan capres ini sisi terakhir nih sebelum KPK. Seorang dirut BUMN mengelola 300 triliun, disuruh atau atas inisiatif sendiri memacari berbagai wanita. Ketemu muslim, dia muslim, orang dia Katolik. Ketemu Hindu dia nikahnya. Ketemu Kristen dia, semua agama dilakonin. Kesannya Nusantara banget gitu. Wanita-wanita ini ditaruh di apartemen, salah satunya di Uang Residen, Jakarta Barat, Jalan Panjang. Itu bintang 7 itu. Wanita-wanita ini dititipi uang dengan cara uang yang 300 triliun ini diinvestasikan. Lalu ada cashback. Cashbacknya ini diinvestasikan sama perempuan-perempuan ini yang tidak dinikahi secara resmi, hanya secara goib dinikahinya. Secara goib. Akhirnya buat wanita-wanita ini bisa transaksi 200 juta per hari. Entah uang dari mana. Saya nggak ngerti kalian kasih gaji berapa itu di BUMN itu. Namanya PT Taspen.
Taspen. Saya buka aja, saya orang nggak suka pakai etik-etikan. Langsung aja. Ya. Ya. Ini ajaibnya nih. Sampai detik ini anaknya kandung sekolah SD belum dibayar SPP-nya dari istri yang resmi. Anak kandung belum dibayar SPP-nya. Nama istrinya di klien saya namanya Rina. Saya surati presiden diam. Saya surati wakil presiden diam. Saya surati komisi 6 diam. Saya surati menteri keuangan diam. Saya surati Menpan RB diam. Saya surati Menek BUMN diam. Sampai dengan siapa itu yang Dirjen Pol yang bagian hukumnya Menek BUMN itu, saya surati juga diam. Saya surati direktur SDM-nya Semua diam di surat. PT Taspen diam. Saya surati komisi 3 diam. Lalu saya harus bersurat kemana lagi? Termasuk ombudsman. Maka karena saya sudah surati semua diam, maka saya beritahukan kepada pemegang saham biar kalian tahu. Terima kasih. Nah, pemegang sahamnya itu rakyat. Dan ajaibnya Pak Kamarudin, yang Bapak Kamarudin sampaikan ini, itu Pak, netizen cepat Pak. Ini sudah ada postingan begini Pak, dari Kritik Pedas ini ya. Ini video detik-detik si Antonius S. Kosasi, Dirut PT Taspen. Berarti Pak Kamarudin emang nggak bohong. Yang ketangkep basah oleh istrinya. Mau lihat videonya guys, mau lihat ya. Nih videonya, gua ngakak. Tapi Pak Kamarudin sebelum itu ya, ini ajaib benar. Pak Kamarudin kembalikan kepada pemilik saham dan benar-benar Pak, ya netizen akhirnya menyebar luas. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana komentar pemilik saham ini di Twitter ya. Tapi kita lihat dulu videonya guys. Nih videonya. Waduh, dia tinggalkan keluarga demi selingkuhan. Itu dia demi selingkuhannya itu. Ngakak gue. Malu-malu itu. Ya? Apa? Oh ini mukanya. Oh iya. Miring-miring udah kacamata tuh. Sampai batuk gue. Apa. Ya itu. Nih bantu mas. Nih orangnya. Gila nih orang nih. Bantu nih mas, bantu. Oh, saya bukan mau uang. Loh, gak tau malu. Tinggalin keluarga demi perempuan peliharaan. Aku nggak boleh pulang. Mana? Aku nggak boleh pulang. Aku nggak boleh. Kamu ninggalin keluarga demi peliharaan. Ngakak ini. Peliharaan. Aku nggak boleh pulang. Mana? Aku tidak bisa masuk. Oh, siapa mau terima laki-laki seperti kamu? Siapa menerima laki-laki seperti kamu? Kopi. PT Taspen. Bener omongan Pak Kamarudin ya? Kamu nggak malu. Seorang perempuan. Halo, apa lagi? Saya istri-istrinya. Dia balas bikin kamera loh. Dia balas pakai begitu loh. Wah berani loh di PT Taspen ini. Di mana kantornya ya? Ini harus diusut dong. Masa dia bisa nikahin orang dengan begitu banyak perempuan, terus keluarganya ditinggal? Nggak bener itu. Antonius S. Kosasi. Wah ini harus dicatat namanya nih. Mukanya diapalin itu. Oke guys, kita sekarang menuju ke Twitter ya guys. Kita menuju ke Twitter, kita lihat apa reaksi para pemegang saham. Yang dimaksud oleh Pak Kamarudin pemegang saham itu adalah rakyat, oke? Karena Pak Kamarudin sudah berusaha menyurati lembaga-lembaga terkait, pemimpin-pemimpin terkait, tapi nggak ada tanggapan. Jadi Pak Kamarudin mengembalikan ini kepada rakyat, oke? Ini kita udah di Twitter, di tweetnya Kritik Pedas, ya. Kita lihat videonya tadi sudah. Ya itu uji cewek itu tadi. Iya cakep juga ya ceweknya, tapi pakai masker nggak kelihatan bentuk mukanya. Nah di sini juga disampaikan oleh Bang Kritik Pedas nih. Nah kan yang video tadi Pak Kamarudin di sini ada, ya masuk berita juga. Bahwasanya Dirut perusahaan BUMN kelola dana 300 triliun rupiah buat Capres 2024 punya banyak istri simpanan. Ya
Dan itu memang benar. Kita lihat dulu komentarnya orang-orang di sini. Bang Komarudin ini jadi simbol perlawanan untuk ketidakadilan saat ini. Sikat terus laiku, pantang mundur. Bantulah, jangan cuman begitu, bantu. Artinya apa? Support. Pak Komarudin ini ente kadang-kadang demen nih gue. Yang kedua, uang di taspen itu adalah uang PNS yang dipotong tiap bulan untuk pesangon dan pensiun. Karena waktu aku pensiun, terima dari taspen. Nah, ada menteri yang ngomong bahwasannya pensiunan PNS itu beban negara tuh. Gimana lu? Sebanyak itu uang siapa? Uang tabungan rakyat kah? Atau dari APBN? Nah, sikat habis. Mending uangnya buat bayar utang negara. Kan jadi lumayan mengurangi beban utang daripada buat Capres 2024. Makanya jangan cuma copras-capres saja kita. Kita jadi rakyat juga. Karena cuma copras Capres. Nah, tuh. Beneran. Iya. Duitnya itu buat kampanye salah satu capres ya. Kalau calonnya kalah gimana dong? Kalau calon menang kan bisa jadi dirut BUMN lagi. Iya. Iya kan? Iya nggak sih? Nah, beban pensiun. Ya kan yang tadi gua omongin. Bukan main pejabat ini. Semua pejabat bukan main. Kepolisian, DPR, di sini sekarang dirut BUMN. Makanya BUMN itu rugi semua. Semua apa sebagian besar. Nggak pusing tuh badan tiap hari keramas mandi junub, buset. Mandi junub, heran titiknya segede apa sampai pede banget punya istri simpanan, duitnya yang gede bukan ini. 300 triliun buat Capres, utang negara lontang lantung ada. Gimana itu nggak setruk, gila habis itu setruk nggak sembuh amin. Apa gara-gara ini dana pensiun bapak saya dicicil seperti cicilan motor? Anda keterlaluan. Nah, nih baru nih. Gue ikin apa ini jempol. Gue ikin kintil nih kiciliti. Tinggal Komarudin buktikan omongannya jika tidak kemudian dipidanakan bikin hoax gitu aja kok repot lah. Nah ini yang begini nih. Coba lihat akunnya ya. Kita lihat akunnya ya. Nah yang begitu nih. Lihat ya. Kan sudah ada bukti videonya udah ada, dia nggak lihat. Ya, nah, aduh, ya Allah kesian, pendukung rezim ini kesian. Nanti gua bongkar satu-satu deh. Ada akun rezim yang harus kita bongkar juga, tapi nanti kita balik. Ya tadi itu ada akun pendukung rezim begitu ya. Dan ini ada loh, hashtag presiden penipu rakyat nih. Nanti kita bahas ya, apa aja isinya ya. Setuju nggak? Komentar di bawah. Tapi ini kita balik ke sini dulu, taspen dulu. Mau seorang bejat begini bisa jadi dirut sih? Ya Allah, orang seperti ini yang menjadi idola kalau mau jadi pejabat di rezim Wakanda kayaknya. Naudzubillah min dzalik. Iya bener. Naudzubillah min dzalik. Gak punya akhlak blas. Iya, padahal taspen begini ya. Begini taspen ya. Core value nation, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Hah? Bacot, gemes gue. Ngomong doang begitu yang baik. Father at home. Nah ini punya TikTok loh. The Real Steve Kosasi. Punya TikTok juga ya. Ada TikToknya nih. Harusnya akhlak les. Iya kayak paperless ya. Sama dengan akhlaknya buaya. Wah bagusan buaya lah. Buaya binatang kok. Memang diciptakan begitu. Dia manusia kok. Dia punya akhlak cuma core-nya nggak ada. Core-nya nggak ada. Akhlak cuman buat bawahannya aja. Cuman buat tulisan. Emang lu yakin bawahnya berakhlak kalau pimpinannya begitu? Ingat omongannya Pak Listio Sigit ya. Pak Listio Sigit bilang apa? Pak Listio Sigit bilang apa? Apa yuk? Apa? Pak Listio Sigit bilang rusak itu dari kepalanya ya Pak. Busuk itu dari kepalanya Pak. Kalau kepalanya busuk, bawahnya busuk. Loh Bang, kolaboratif terpakai lu. Iya terpakai kolaboratif dengan siapa ya? Anjing, gua kemarin gak lolos tes akhlak BUMN. Anjing. Hanya slogan bro. Iya cuma slogan akhlak.
Mulut manis para pejabat rezim ini seperti Juliari, Sambo dan banyak lagi bikin slogan keren ternyata untuk menutupi kebusukannya aja. Allah SWT singkapkan makanan di budaya mereka. Amin. Slogan doang. Young boy outside. Akhlak. Talk about BUMN. Gimana ini, Min? Itu juga minnya juga. Wah, udahlah. Kurang harmonis. Nah, dijawabnya gini. Kurang harmonis. Yang begini yang jual agama sesungguhnya dengan kata tersebut soal syariah mana kan begitu. Iya, jual agama tapi begitu. Diketawain lu sama Squidward sama SpongeBob. Pembangkit listrik tenaga fakta. Buset. Ya. Nah, di Rotaspen ini sejenis kau juga. Alat vitalnya ternyata celamitan juga. Iya, mending nikah udah. Yang nikah yang baik gitu, istri ditanggung jawabin gitu ya. Jangan begitulah, jangan ninggalin ya. Ciao. Makanya nunjuk pimpinan itu yang jujur dan amanah, jangan kayak gini ambiar. Iya, sampai lupa berapa jumlah istrinya. Lali saking oke ya Cak. Astagfirullah, inilah model pejabat di rezim Wakanda. Gue inget istri-istri gue kok. Gue inget kalau gue. Tapi kan gue bukan pejabat ya. Kenapa jadi ke gue ya? Semakin kesini semakin hancur para penguasa yang sedang darurat kebohongan, darurat akhlak. PT Taspen adalah satu perusahaan BUMN dikelola oleh orang tukang main perempuan bisa habis uang orang pensiunan orang. Makanya pensiunan dianggap beban negara ya. Aduh. Yang jadi beban negara dirutnya bukan pensiunan ASN-nya. Iya, wah bener. Wah, Bu Sri, jangan naikin bensin. Rakyat, kalau pemerintah naikin bensin, kita turun ke jalan. Kita mau kok kerja semuanya, yuk. Enak gitu ya, nggak usah beli bensin semuanya. Terlalu parah. Ini kalau rakyatnya diem aja ya nggak tahu juga gue. Lebih cantik istrinya daripada selingkuhannya, kenapa bisa begitu? Ya, tanya sama dia ya, kenapa bisa begitu? Atau kita tanya sama ya, kayak Dora gitu. Tanya apa kalau Dora itu? Kok bisa ya rata-rata kayak gitu? Banyak lihat video di medsos yang terjerat selingkuh. Iya. Dapat jabatan di Rotaspen berikut fasilitas selingkuh yang dibiayai negara. Buset. Pakai uang rakyat. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah selamatin kita dari uang rakyat yang dikorupsi begitu ya Allah. Oh, semboyannya akhlak gitu ya. Semua karyawan BUMN disuruh ngapain? Iya, disuruh nikah. Pantas saja hancur negeri ini para bajingan yang berkuasa. Iya kayaknya. Coba rakyat punya kesadaran, bubar para bangsat itu. Iya, rakyatnya ini yang nggak mau sadar. Makan itu uang korup buat peliharaan apem keju. Dirut kayak gini yang jadi beban negara. Kalau pensiunan mah dulu waktu masih kerja minimum 20 tahun uangnya dipotong gotong royong untuk bikin untung negara. Iya. Itu yang ketahuan aja banyak pejabat tinggi BUMN punya masalah akhlak. Begitu kok bikin slogan akhlak, gak salah dah. Taspen uang pensiunan orang-orang dong. Iya. Kalau masih menjabat di Taspen setelah kasus ini perlu dipertanyakan kredibilitas akhlak. Siapa yang mengangkatnya jadi dirut? Apa sudah habis pejabat BUMN yang baik? Habis kayaknya Pak. Yang naik yang serem-serem. Jenderal bintang 2 aja bunuh ajudan. Wahai PNS, gaji kalian dikelola orang seperti itu. Relakah? PNS-nya diem aja, mau bilang apa? Benarkah? Habis ngabisin uang pensiunan orang, ngadu ke Menko, biar uang pensiun PNS dihapus saja karena berarti negara. Wis nikmatnya, kurang ajar kalau begitu itu emang. Dirut PT Taspen sudah jatuh ketimpa tangkal pula. Benar kata orang bijak, bila seseorang tidak kuat imannya, kekuasaan dan uang membuat dia mudah tergoda oleh wanita lain. Benar kakak. Tangganya tangga besi pula, tangga besi yang kakinya dicor pula. Yang jadi beban negara ya antara manusia, ya di antara manusia model begini nih. Iya bener. Kurasa ini dampaknya lemah kepemimpinan nasional. Suka para pejabat negeri kelakuannya, nyusahin rakyat terus deh kalian. Suka katanya. Nggak pas bahasa itu ketangkapnya. Aduh, satu dari sederetan pejabat yang ditempatkan di BUMN untuk jadi ATM rezim. Mereka mayoritas tidak membuat untung BUMN tapi membuat makin buntung.
Satu demi satu terbuka dengan pola tingkahnya sendiri-sendiri. Loh kalau terbuka udah terbuka banyak gitu, cuman rakyatnya diem aja, pegawai negerinya diem aja, mau gimana? Udah ya guys, udah kelamaan nih gayanya. Udah cukup pokoknya intinya itu video itu akhirnya tersebar dan Pak Kamarudin, terima kasih Pak Kamarudin ya, omongan Bapak terbukti dan ini membuat gini, rakyat mau diem aja emang, mau diem aja, pegawai negeri mau diem aja, ya terserah kalian. Gue mau bergerak bersama gitu. Ini nggak bisa dibiarin yang begini. Rakyat Indonesia jangan diem dong, jangan diem. Ini negara kalian. Itu kan Pak Kamarudin udah nyuratin semua lembaga loh. Dan akhirnya terbukti, dan akhirnya tersebar kepada rakyat. Tapi rakyatnya diem aja, nggak mau ngambil, nggak mau ngambil tindakan. Bergabung dong, ayo dong bergabung semuanya. Insya Allah Indonesia bisa selesai ya begitulah. Akhlak ya Pak, BUMN Pak Erick Thohir, akhlak, begitu akhlak Pak. Wah, pantas aja BUMN banyak yang rugi. Habis ini kita akan coba bahas BUMN yang lain ya. Oke, itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya guys, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau kalian lihat bagus ini dan manfaat kalian share. Ya, gitu aja. Jangan niru akhlak taspen ya. Akhlak BUMN dan ditiru. Jangan. Bahaya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.